Apa jadinya jika seluruh peradaban manusia ternyata dibangun di atas kesalahpahaman? Selama ribuan tahun, kita menyebut tiga nama ini: Adam, Muhammad, dan Allah. Seolah-olah menyebut namanya hanya sekedar terpenuhinya ritual ibadah. Tapi hari ini, kita akan menyelami sebuah kebenaran hakikat. Sesuatu yang mungkin akan membuat dirimu memandang cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Isi video ini bukan cerita tentang masa lalumu. Ini adalah perjalanan jiwamu yang sesungguhnya, yang selama ini masih tersembunyi di sebalik tiga nama tersebut. Dan jika kamu menyimak video ini sampai akhir, kamu takkan lagi melihat dirimu dan semesta ini dengan cara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita selalu diajari Adam adalah manusia pertama. Tapi mari kita renungkan lebih mendalam lagi. Dalam bahasa Ibrani, Adam berasal dari kata Adama, tanah, bumi, atau wujud yang bersifat materi. Sedangkan dalam tradisi Sufi, Adam adalah simbol jiwa yang terjatuh dari dunia roh ke dunia bentuk. Dia bukan sosok fisik. Dia adalah kamu saat pertama kali menyadari bahwa dirimu telah terpisah dari sang sumber utamanya. Ingat kisah Adam yang memakan buah kuldi. Itu adalah metafora transisi dari kesadaran saat jiwa yang abadi bersentuhan dengan ilusi ruang dan waktu. Ketika seluruh malaikat bersujud kepada Adam, itu bukan penyembahan, tapi gambaran potensi ilahiyah di dalam dirimu yang membuat makhluk cahaya menghormatinya. Tapi kita lupa, kita terjebak dalam identitas sebagai dosa. Padahal rahasia Adam adalah jatuhnya bukan kegagalan. Karena itu adalah undangan untuk kembali pulang. Di sini letak kesalahan kita. Kita mengutuk kejatuhan. Padahal tanpa Adam, tanpa pengalaman menjadi terpisah, lapar, dan tersesat, kita takkan pernah memahami arti kembali. Dan Adam adalah lukisan jiwa yang sengaja turun ke dalam kegelapan hanya untuk belajar menyalakan cahayanya sendiri. Lalu muncullah nama Muhammad. Bagi banyak orang, dia adalah sang pembawa syariat. Tapi di tingkat kesadaran tertinggi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol bagi jiwa yang telah menemukan jalur pulang, yang namanya sendiri berarti yang terpuji. Bukan pujian manusia, tapi pujian semesta atas segala kesadaran yang menyatu kembali dengan sumber hakikinya. Perhatikan, dalam tradisi esoterik Islam, Muhammad disebut sebagai sosok insan kamil, manusia sempurna. Ketika baginda Nabi kita Isra dan Mi'raj, itu adalah kode untuk jiwa yang melampaui langit-langit batasannya sendiri, hingga tak ada lagi tabir antara dia dan yang mutlak. Di sini rahasia yang jarang diungkap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa agama baru,
dia adalah pengingat bahwa sebelum Adam turun, semua jiwa telah bersaksi di hadapan Allah. Misi baginda Nabi kita adalah membangunkan kembali ingatan tersebut. Maka, sholawat bukan sekedar doa. Ia adalah meditasi, tafakur untuk menyelaraskan getaran jiwamu dengan getaran jiwa universal yang telah sempurna. Jiwa yang mengenal jalur pulang, Nur Muhammad. Dan jika sampai di sini kamu telah terpahamkan, kini kita sampai pada nama keagungan Allah. Ini bukan untuk personal, bukan gender, bukan pula entitas yang duduk di singgasana. Allah adalah zat yang meliputi segala sesuatu, sekaligus yang melampauinya. Dalam kitab Tauhid, Allah disebut Al-Ahad yang Maha Esa, tak tersusun, tak terbagi. Tapi bagaimana mungkin yang tak terbagi menciptakan dunia yang terpecah-pecah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dunia yang bahan utamanya dari dirinya sendiri, layaknya lautan yang menjadi gelombangnya. Gelombang itu adalah diri Adam, jiwa yang merasa terpisah. Gelombang itu pula hakikatnya Muhammad, jiwa yang sadar ia masih air. Dan Allah bukan sang pencipta yang jauh, dia adalah wujud itu sendiri. Ketika Al-Quran mengatakan dia lebih dekat dari urat lehermu, itu adalah petunjuknya. Kamu mencari dia di masjid, di ritual-ritual ibadahmu, di langit, padahal dia adalah substansi kesadaranmu yang paling mendalam. Makanya trilogi Adam, Muhammad, dan Allah adalah siklus abadi. Adam, jiwa yang terjatuh ke dalam ilusi individu. Muhammad, jiwa yang menyadari ia bagian dari keseluruhan. Dan Allah, keseluruhan itu sendiri, tempat semuanya akan dikembalikan. Tak ada pemisahan, hanya satu realitas yang memainkan peran sebagai yang banyak. Makanya guru sufi seringkali menekankan syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, sampai pada puncaknya pandangan hakikat syuhudul wahdah fil wahdah. Saudaraku sang sejati, kamu mungkin bertanya, apa gunanya memahami isi video sang sejati ini? Lihatlah dunia sekarang, penuh konflik agama, krisis identitas, pencarian makna. Semua itu terjadi karena kita memandang Adam, Muhammad, dan Allah sebagai entitas di luar diri. Kita berebut klaim kebenaran tanpa pernah menyadari bahwa ketiganya adalah tahap evolusi ruhani di dalam dirimu. Saat kamu merasa terbuang seperti Adam, ingat, itu bagian dari desainnya. Tanpa merasakan keterpisahan, dan kamu takkan haus penyatuan. Saat kamu mencari teladan seperti baginda Nabi kita, teladani kesadarannya bahwa tidak ada batasan lagi antara manusia dan ilahi. Sebagaimana yang disabdakan di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu, manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Jangan panggil dia di langit, diamlah, dengarkan dia ada dalam desah nafasmu sendiri. Semua ini bukan teori,
Ini adalah praktek hakikat. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Tahap Adam, akui kehambaanmu. Kamu bukan Tuhan, tapi kamu membawa percikannya. Tahap Muhammad, bangunkan ingatan bawaanmu. Setiap kali sholat, setiap kali berzikir adalah latihan untuk merasakan kehadiran ilahi di sini, sekarang. Tahap Allah, mengapa? Karena semua jalan spiritualitas, baik itu melalui sholat, tafakur, meditasi, ataupun ritual-ritual ibadah lainnya, hanya bermuara pada satu hal, fana, lebur dalam keesaan. Jadi, inilah makna sebenarnya di sebalik 3 nama suci tersebut. Adam adalah jiwamu yang lupa, Muhammad adalah jiwamu yang ingat, dan Allah adalah hakikat yang tak pernah pergi. Mereka bukan 3, mereka adalah satu siklus kesadaran. Kamu adalah Adam yang terjatuh, kamu adalah Muhammad yang bangkit, yang pada akhirnya kamu akan mengenal dirimu sebagai bagian tak terpisahkan dari Allah. Bukan dalam arti menyatu secara fisik, tapi menyadari bahwa hanya ada satu keesaan tunggal yang menguasai dan meliputi segalanya. Jadikan video ini seperti cermin. Jika kamu merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kataku ini. Itu semua karena ingatan bawaanmu, fitrah diri yang bergetar mengenali rumahnya. Maka akhiri dengan satu pertanyaan. Jika Allah adalah lautan, Adam adalah gelombang yang lupa ia lautan, dan Muhammad adalah gelombang yang sadar bahwa ia adalah lautan. Lalu, gelombang seperti apa yang kamu pilih untuk menjadi pada hari ini? Terserah kepadamu. Tapi sekarang, kamu tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.